Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita dapat. Rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali, 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101. Di akhir nominal transfer, misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata soddakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang penuh berkah ini. Allah mengumpulkan kita di rumahnya dalam rangka beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Ta'ala dan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita sedikit membaca tentang hal-hal yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Sementara kita tidak melanjutkan dulu kajian fikih prioritas karena momennya sekarang adalah bulan Sya'ban, maka kita sedikit menyampaikan tentang apa dan bagaimana dengan malam nisfu Sya'ban. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jika tidak salah pada hari ini kita sudah berada di tanggal 7 Sya'ban. Artinya sekitar 1 pekan lagi kita akan berjumpa dengan nisfu Sya'ban, dan 2 pekan setelah itu semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wa fi syahri Sya'ban lailatun mu'azzamatun mubarakatun mukarramah. Sayyid Muhammad Alawi mengatakan di dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban? Di dalam bulan Sya'ban itu lailatun mu'azzamah, ada satu malam yang diagungkan, malam itu diberkahi, malam itu dimuliakan, yaitu malam yang pertengahan dari bulan Sya'ban. Allati yatajallallahu fiha ala khalqi. Pada malam nisfu Sya'ban itu Allah Ta'ala memperhatikan seluruh makhluknya, dan perhatian Allah itu dalam bentuk pandangan kasih sayang, dengan apa? Di mana Allah menyediakan pada malam itu ampunan dan kasih sayangnya. Jadi pada malam itu Allah memberikan ampunan, Allah membagikan kasih sayangnya, fayaghfiru lil mustaghfirin, Allah memberikan ampun kepada orang yang meminta ampun di malam itu, wa yarhamul mustarhimin, dan Allah juga merahmati orang yang meminta kasih sayang pada malam itu, wa yujibu du'a as-sailin, dan Allah menjawab doa orang yang meminta kepadanya, wa yufarriju 'anil makrubin, dan pada malam itu pula Allah melepaskan berbagai masalah hambanya, wa ya'tiku fiha jama'atan minan nar, dan pada malam itu dituliskan takdir oleh Allah ada sekelompok manusia yang dibebaskan dari neraka, dan pada malam itu pula Allah menampakkan kembali takdir rezeki amal ajal kita. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam itu adalah malam yang disebut dengan malam mulia, komplit semuanya. Siapa yang minta ampun, Allah berikan ampunan. Siapa yang punya masalah, mintalah diselesaikan masalahnya di malam itu. Siapa yang ingin kasih sayang dari Allah, mintalah kasih sayang Allah. Siapa yang punya hajat, maka mintalah hajat itu agar dikabulkan oleh Allah. Dan siapa yang ingin ditetapkan ia sebagai orang yang layak masuk ke dalam surga pada malam itu, mintalah perlindungan kepada Allah dari neraka. Jadi kasih sayang Allah itu luar biasa Bapak Ibu, sehingga ada musim-musim atau saat-saat di mana kita bisa mendapatkan komplit kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di antaranya pada malam nisfu Sya'ban. Nah, lalu
wa qad warada fi fadliha ahaditsun katsiratun muta'addidah. Di dalam kemuliaan malam nisfu Sya'ban ini terdapat hadis-hadis dari Nabi yang menguraikan tentang itu, sekalipun hadis-hadis tersebut mungkin terdapat unsur standar atau penilaian dhaif dari sementara ulama, tetapi banyak pula para ulama yang mensahihkan hadis tersebut. Disebutkan oleh di antaranya oleh Al-Hafiz Ibnu Hibban, dan yang paling masyhur tentang hadis malam nisfu Sya'ban ini adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan Ibnu Hibban bersumber dari sahabat Nabi Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban itu Allah Ta'ala memandang seluruh makhluknya, memperhatikan seluruh hambanya. Pada malam nisfu Sya'ban itu Allah menatap seluruh hamba-hambanya ini. Lalu dari tatapan kasih sayang itu, apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala? فَيَغْفِرُوا لِجَمِيعِ خَلْقِهِ. Malam itu Allah ampunkan semua makhluknya, illa li musyrikin aw musyahinin, kecuali kepada dua kelompok manusia. Apa yang pertama? Manusia yang musyrik, yang bercabang keyakinannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang masih menyimpan permusuhan sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata jika insya Allah tidak ada di antara kita yang muslim ini yang berubah keyakinan, tak ada yang bercabang keyakinan kita kecuali hanya kepada Allah semata, maka potensi kita diampunkan pada malam itu insya Allah besar. Tetapi tantangan kita yang berat juga agaknya, agar mendapatkan ampunan dari Allah itu adalah masalah persoalan hati dan persoalan hubungan sesama manusia. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena betapa banyak kita pada hari ini sering memasukkan ke dalam hati kita itu sampah-sampah yang mengotorinya, sehingga hati kita itu tidak layak lagi ditatap oleh Allah. Jadi kata para ulama tasawuf, kiblat Allah Ta'ala memandang manusia itu hanyalah kepada hatinya, hanyalah kepada amalnya. Jadi di dalam hadis dikatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak menilai seperti apa bentuk fisikmu, tidak melihat ke seperti apa tampilanmu, walakin yanzuru, tetapi Allah Ta'ala itu melihat, menilai amal dan memperhatikan hati. Jadi kalau kita bawa sampah dendam, sampah iri, sampah dengki itu lalu kita letakkan ke ruang jiwa kita yang pada mulanya tadi bersih, maka apabila itu bersarang di dalam hati kita, Allah Ta'ala rupanya tidak rela dan tidak rida. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada masalah sesama kawan, selesaikan minimal sebelum malam nisfu Sya'ban. Nah, kalau ada hutang diikhlaskan aja lah ya Pak. Bisa do Pak. Anda hutang kawan, ikhlaskan. Bisa Bu. Nah, tapi itu agak berat Bu ya, itu perkara lain.
ya, tetapi yang dimaksudkan dengan musyahin di sini diuraikan oleh Sayyid Muhammad adalah di antara makna musyahin itu munafiqun, orang munafik, syarirun, orang yang buruk, yab'atsu syiqa, pekerjaannya adalah mengadu domba orang lain, memunculkan permusuhan sesama umat Nabi Muhammad dan menyalakan api permusuhan antara dua orang yang hubungan sebelumnya mereka baik-baik saja. Jadi kalau dalam bahasa awaknya, mereka ini adalah ahli apa ini Bapak Ibu? Ada orang baik-baik aja tapi dia adu dombanya. Ya, sehingga dua orang ini akhirnya jadi bermusuhan. Nah, kalau bahasa kitanya tipe seperti ini nih bagaimana nih Bapak Ibu? Ahli fitnah, ya, suka memfitnah orang lain. Nah, lalu dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Athir, makna dari musyahin itu adalah al-mu'adi, orang yang bermusuhan dengan orang lain. Kenapa? Karena kata-kata asyahna dalam bahasa Arab itu artinya adalah al-adawah, permusuhan. Jadi tentang kata-kata musyahin ini bisa kita kunci maknanya adalah orang yang masih bermasalah dengan sesamanya. Jadi kalau ada di antara kita yang belum lagi bertegur sapa, ada yang masih iri, ada yang masih dengki, ada yang masih bermusuhan, maka selesaikan sebelum malam nisfu Sya'ban ini. Supaya apa? Supaya kita tidak nanti terhalang dari kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang kita minta dalam hidup ini cuma Bapak Ibu adalah bagaimana kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan itulah doa yang selalu kita minta kepada Allah. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ampunan inilah setelah mati yang kita minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut. Berikan kami kesempatan taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut. Ya Allah, berikan kasih sayang di saat kami mati. Dan setelah itu yang kita minta, setelah bercerainya ruh dengan nyawa kita, dengan badan kita, yang kita mohonkan kepada Allah adalah wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, berkenanlah Engkau hendaknya memberikan ampunan kepada kami setelah kami mati. Baru setelah itu kita minta kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Semuanya itu sudah ya komplit juga di dalam doa itu yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita nanti berjumpa dengan malam nisfu Sya'ban, maka hendaknya kita menyelesaikan urusan-urusan kita dengan sesama manusia. Lalu bagaimana pola atau cara kita menyelesaikannya? Di antaranya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim mereka berdua masih belum bertegur sapa lebih dari 3 hari 3 malam, ya. Tetapi bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walaupun mungkin ya fa ya'ridu haza wa ya'ridu haza, ketika yang satu ini berpaling berjumpa dengan yang lain dan yang satu ini juga berpaling tidak mau bertemu dengan saudaranya,
tetapi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam. Yang terbaik dari dua orang itu adalah yang lebih dulu memulai mengucapkan salam. Jadi kalau ada masalah ya dengan kawan tu, bakawi aja mukonya pak, dia ada masalah, dia menghindar kepada kita, kejar saja lalu ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka insyaallah kita sudah lepas dari jenis orang yang masih bermusuhan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kemuliaan dari malam nisfu Sya'ban. Lalu di antara nama-nama dari malam nisfu Sya'ban ini, sebahagian ulama memberikan nama-nama tertentu dengan malam nisfu Sya'ban ini. Wa kasratul asma'i tadullu ala syarafil musamma ghaliban. Banyaknya nama tentang malam nisfu Sya'ban itu menunjukkan bahwa yang dinamakan ini adalah sesuatu yang mulia. Jadi apa di antara namanya Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, nama malam nisfu Sya'ban itu disebut dia sebagai Lailatun Mubarakah, yaitu malam yang diberkahi. Maknanya adalah zatul barakati fi zatiha aw li makna fiha aw li mujawaratil malaikati lil adamiyina wa muqarabatihim fiha. Jadi dinamakan malam nisfu Sya'ban itu malam yang berkah. Apa sebab? Karena pada malam itu benar-benar waktunya berkah, atau karena datangnya malaikat pada malam itu, dempetnya malaikat dengan orang-orang yang beribadah pada malam itu, dan dekatnya mereka dengan orang-orang yang memanfaatkan malam itu dengan berbagai jenis ibadah. Maka Bapak Ibu sekalian, pada malam itu ruhani kita bisa merasakan ketenangan. Nah, kenapa dia merasa tenang? Karena di antara sebabnya kata para ulama, kita berdampingan dengan malaikat. Jadi cobalah pada malam nisfu Sya'ban itu kita bangun, lalu kita salat sunat, tahajud, salat sunat taubah, salat sunat istikharah, atau salat sunat apapun, kita hidupkan malam itu dengan beribadah kepada Allah. Ada rasa kenikmatan yang luar biasa. Maka kita manfaatkan itu. Kenapa? Karena malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang diberkahi. Nah, kemudian yang kedua, nama malam nisfu Sya'ban itu adalah Lailatul Qismah. Yang pertama Lailah Mubarakah, yang kedua Lailatul Qismah, yaitu malam pembahagian. Apa maksudnya? Pada malam itu dibagikan rezeki oleh Allah, kemudian ditakdirkanlah umur kita, dan pada malam itulah ditentukan ajal kita, rezeki kita seperti apa sesungguhnya. Keduanya itu pada malam itu dimunculkan dan diperbaharui kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dikatakan pada malam nisfu Sya'ban itu malam di mana Allah memunculkan kembali takdir, umur dan ajal manusia. Maka saya ingin, kata Nabi, dan saya senang sekali pada saat di mana Allah memunculkan kembali catatan tentang ajal, tentang takdir, tentang rezeki. Saya ingin, kata Nabi, pada saat itu saya berpuasa. Maka sangat dianjurkan berpuasa pada bulan Sya'ban ini. Ya, terlebih lagi nanti ketika
ya, malamnya nisfu Sya'ban, siangnya kita berpuasa. Dan dari hadis Nabi yang menunjukkan itu, seolah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa biasanya mati kita itu ditentukan oleh kebiasaan hidup kita. Ya, jadi kalau kita kebiasaan hidupnya dalam kebaikan-kebaikan, maka insya Allah juga nanti matinya dalam kebaikan. Makanya Nabi mengatakan ketika dimunculkan kembali tentang takdir, tentang rezeki, tentang umur dan ajal pada malam nisfu Sya'ban itu, maka saya senang sekali ketika di siang harinya saya melakukan puasa. Supaya apa? Jangan-jangan nanti pada saat itu takdir kita ditentukan oleh Allah. Pada saat itu rupanya akhirnya kita menutup mata, ya, akhir di mana kita berada di dunia ini dan kita dalam keadaan berpuasa. Jadi ada isyarat dari Nabi agar mulai dari hidup kita sampai ujung ke hidup kita itu nanti kita berangkat dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, bangun subuh tadi saya bersedih sekali. Ya, ada senior kita, ya, Ustadz kita, Ustadz Haswir namanya, anggota Komisi Fatwa, ya, MUI Provinsi Riau, ya, dosen di Fakultas Syariah UIN Suska Riau. Malam tadi waktu Madinah beliau wafat, ya, dalam usia lebih kurang 53-54 tahun. Ya, berangkat umrah kemarin tanggal 13 Februari. Kemudian umrah, setelah dari Makkah masuk Madinah. Sampai di Madinah, ya, sakit. Ya, sampai masa kepulangan belum diizinkan oleh dokter beliau ini pulang karena ada bakteri di paru-parunya sehingga sesak napas. Nah, dokter khawatir kalau dibiarkan pulang ini nanti, ya, paru-paru ini yang ada penyakit di paru-parunya ini menyerang ke jantung. Dan ternyata benar prediksi dokter 2 kali, ya, 2 sehari yang lalu kemarin serangan jantung, dan bakteri ini pula yang menyerang ginjalnya, sehingga pada jam 21.30 tadi malam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal berangkatnya kemarin kita masih kontak-kontak, Pak. Yang Ustaz berangkat, ya, saya pulang tanggal 13, Ustaz berangkat. Ya, sehat, segar, ya, dalam kondisi yang fit. Tetapi siapa yang tahu, ya, malang tak dapat ditolak, ya. Apa istilahnya itu, Pak? Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Anak istrinya pulang duluan, ya, beliau tinggal di Madinah. Tetapi kita cemburu kepada beliau meninggal dalam keadaan beribadah, dan wafatnya pula di Madinah, dimakamkan di pemakaman Baqi'. Ya, jadi dia keluar dari rumahnya dalam niat beribadah, ya, tak pulang karena kondisi sakit, maka pada saat itu dia tetap dinilai beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa? Lalu ternyata meninggal di Madinah, dimakamkan di Baqi', disalatkan di Masjid Nabawi, dimakamkan di Baqi' dekat dengan Rasulullah. Di Baqi' itu ada ribuan sahabat Nabi yang dikuburkan. Maka dalam hadis Nabi mengatakan di antara kemuliaan kota Madinah adalah siapa di antara kalian yang bisa memilih untuk mati, itu bahasa Nabi, man istata'a minkum ayyamut falyamut bil Madinah. Siapa di antara kalian yang bisa memilih tempat untuk mati, maka matilah di Madinah. Cuma masalahnya awak enggak bisa memilih, Pak, ya. Tetapi itulah karunia yang Allah berikan kepada beliau. Ya, dan ada tulisan pagi ini ditulis oleh wakil dekan kami di fakultas. Kata beliau, selamat jalan Ustaz Haswir, kami cemburu kepadamu. Ya, kita cemburu. Ya, beliau wafat dalam keadaan beribadah, ya, dengan sakit yang menggugurkan dosa, wafat di Madinah, disalatkan di Masjid Nabawi, dekat dengan Nabi, dekat dengan sahabat, dekat dengan Abu Bakar, dekat dengan Umar, dan dimakamkan di Baqi'. Ya, Baqi' itu adalah
tempat yang mulia untuk dikuburkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi rupanya di malam nisfu Sya'ban itu Allah taala munculkan kembali catatan-catatan takdir kita, maka Nabi kita menyuruh, meminta dan senang sekali untuk melaksanakan di siang harinya berpuasa agar apa? Ketika takdir kita diberlakukan oleh Allah, kita tetap dalam beribadah. Maka kita upayakan kita hidup di jalan Allah, mati pula di jalan Allah. Jadi jangan nanti berharap mati di jalan Allah tapi hidup di jalan habilih. Ya, hidup di jalan syaitan. Na'udzubillah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu di antara nama malam nisfu Sya'ban itu, yang pertama tadi namanya adalah Lailatun Mubarakah. Yang kedua Lailatul Qismah. Lalu yang ketiga malam nisfu Sya'ban itu dinamakan pula oleh sementara ulama sebagai Lailatut Takfir, yaitu malam di mana Allah mengampunkan dan menutup segala dosa-dosa kita. Jadi kata-kata takfir itu asal katanya adalah kafara yukaffiru takfiran. Maknanya adalah menutup. Allah Ta'ala menutup dosa-dosa kita itu pada malam tersebut li'annaha tukaffiru dzunubas salah, karena pada malam itu Allah Ta'ala dengan kemuliaan nisfu Sya'ban Allah tutup dosa-dosa kita selama setahun tersebut. Jadi diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, ya, pengampunan per tahun itu nisfu Sya'ban. Jadi setahun itu diampunkan disebabkan kasih sayang Allah yang bersamaan dengan malam nisfu Sya'ban. Wa lailatul jumu'ati, malam Jumat, tukaffiru dzunubal usbu'. Dan malam Jumat adalah momen Allah Ta'ala mengampunkan dosa selama seminggu. Wa lailatul qadar, dan malam Lailatul Qadar itu tukaffiru dzunubal umur. Dan malam Lailatul Qadar itu Allah Ta'ala mengampunkan dosa sepanjang umur kita. Jadi itu bedanya, ya. Jadi malam nisfu Sya'ban itu seperti apa? Fayaghfiru itu Allah ampunkan dosa. Allah ampunkan dosa pada malam itu untuk setahun yang telah berlalu. Jadi per tahunnya itu diampunkan oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Kalau per pekan malam Jumat. Kalau sepanjang umur kita jika ada dosa di sana yang diampunkan oleh Allah, itu berlaku kejadiannya pada malam Lailatul Qadar. Jadi Allah Ta'ala Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita. Malam Jumat tersedia, nisfu Sya'ban tersedia, Lailatul Qadar juga ada, maka wajar sekali Allah mempertanyakan kepada kita, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Lah berapa namanya, Bu? 3. Lai masih hafal? Lailatun Mubarakah. Yang kedua Lailatul Qismah. Kemudian Lailatul Takfir. Nah, lalu yang keempat, malam nisfu Sya'ban itu disebutkan pula oleh para ulama. Di antaranya Abu Abdullah Tahir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddadi, kata beliau, malam nisfu Sya'ban itu juga disebut dengan Lailatul Hayati wa Lailatu Idil Malaikah. Apa tadi, Bu? Lailatul Hayati wa Lailatu Idil Malaikah. Malam kehidupan dan malam hari rayanya para malaikat. Nah, kenapa demikian? Ya, di dalam kitab Uyunul Majalis
yang dikarang oleh Al-Imam Al-Haddadi tadi, ada sebuah ungkapan, innalil malaikati fis sama lailatai idin, sesungguhnya para malaikat itu punya malam di mana mereka berhari raya sebagaimana kita memiliki hari raya. Fa'idul malaikati lailatul bara'ah, sedangkan hari rayanya para malaikat itu adalah malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar, sebagaimana hari rayanya kita adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wa idul malaikati bil lail, lalu hari rayanya para malaikat itu kenapa di malam hari sedangkan kita di siang hari? Disebutkan oleh Al-Haddadi, li'annahum la yanamun, karena malaikat itu tidak tidur. Jadi malaikat tidak tidur, jadi hari raya mereka di malam hari. Jadi spesial waktu malam ini, malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Itulah dua malam rayanya para malaikat. Kenapa? Karena malaikat kini tidak tidur. Wali annal lail, karena pada malam hari itu innama huwa limanamihim liyanamu fihi wa yastarihu, sedangkan manusia di malam harinya tidur, sedangkan para malaikat mereka tidak tidur. Jadi malaikat malam rayanya, hari rayanya adalah Lailatul Qadar dan nisfu Sya'ban, sedangkan kita Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kemudian di antara namanya pula yang kelima, malam nisfu Sya'ban itu adalah Lailatus Syafa'ah, yaitu malam diberikan syafaat. Siapa yang menamakan malam nisfu Sya'ban itu dengan nama malam syafaat? Abu Mansur Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Jadi disingkat namanya Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Beliau menyebut malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang disebut sebagai Lailatus Syafa'ah, malam kita mendapatkan syafaat. Nah, Bapak Ibu hadirin, dari sekian nama yang ada tadi menunjukkan mulianya malam nisfu Sya'ban. Lalu seperti apa kita menghidupkan malam itu? Nah, apa yang kita lakukan? Bagaimana teknisnya? Disebutkan oleh Sayyid Muhammad, waqtalafa ulama'u ahli Syam, ulama-ulama negeri Syam berbeda pendapat tentang teknis menghidupkan malam itu. Ada dua pendapat. Yang pertama, yustahabbu ihya'uha jama'atan. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan kita dianjurkan menghidupkan malam itu dengan mensiarkannya bersama-sama, berjamaah fil masajid, di masjid-masjid yang ada. Nah, ini siapa yang mempeloporinya? Kana Khalid bin Mi'dan, ada seorang tabi'in yang bernama Khalid bin Mi'dan, kemudian Luqman bin Amir. Mereka ini pada malam nisfu Sya'ban itu, Bapak Ibu sekalian, yalbasuna fiha ahsana siyabihim, pada malam nisfu Sya'ban itu mereka memakai pakaian terbaik yang mereka miliki. Kemudian wayatabakharun, mereka memakai bukhur, mereka memakai parfum, berharum-harum. Wayaktahilun, berpenampilan mantap, bahkan mereka bercelak sunnah Nabi. Wayaqumuna fil masjid lailatahum bidzalika, pada semalam suntuk di masjid itu mereka melaksanakan salat. Nah, pendapat ini disepakati oleh Imam Ishaq bin Rahawai. Kemudian dia berkata, Imam Ishaq mengatakan laisa zalika bibid'atin, dan perbuatan tersebut tidak termasuk bid'ah. Nah, jadi misalnya Masjid Nurul Yakin mengundang jamaah untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Lalu di malam itu kita
menceritakan keindahan nisfu Sya'ban. Lalu pada malam itu kita berzikir, pada malam itu kita membaca Al-Qur'an, lalu diikuti dengan mabit, ya, kita tidur di masjid, yang menghidupkan malam itu dengan tahajud bersama sampai nanti menjelang subuh, lalu salat subuh berjamaah. Inilah pula yang dilakukan dulu oleh ulama-ulama negeri Syam dari kalangan tabi'in, di antaranya sahabat, di antaranya tabi'in Khalid bin Ma'dan dan Luqman bin Amir. Jadi ini di antara teknis menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pendapat kedua mengatakan kalau pendapat pertama tadi menganjurkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu berjamaah di masjid, di surau, atau dimanapun tempat yang bisa kita berkumpul di sana. Pendapat kedua ini berpendapat sebaliknya. Ya, kata pendapat yang kedua ini, yukrahul ijtima'u fiha fil masajid. Dimakruhkan berkumpul di masjid untuk salat, membaca cerita tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban atau doa. Jadi tidak boleh. Tapi tak bolehnya tidak sampai pada ukuran hukum haram. Hanya sampai pada ukuran hukum makruh. Wala yukrahu ayyusalli ar-rajulu fiha li khassati nafsi. Tetapi tidak dimakruhkan kalau ada orang yang tetap datang dia ke masjid pada malam itu, ya, i'tikaf dia, lalu salat untuk dirinya sendiri, lalu setelah itu dia pulang, itu tidak masalah. Nah, ini pendapat Al-Imam Al-Auza'i. Kemudian pendapat inilah yang dianggap oleh Sayyid Muhammad yang agaknya lebih dekat kepada kebenaran. Nah, jadi Bapak Ibu, pendapat yang pertama tadi tidak salah. Ya, kenapa? Lama saya memikirkan dan lama pula kita mendiskusikannya, mencari ya informasi-informasi mengapa sekelas tabi'in seperti Khalid bin Ma'dan dan Ibnu Amir tadi mereka mengarahkan jamaah ketika itu untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini dengan berkumpul bersama-sama di masjid. Rupanya salah satu hikmahnya adalah untuk ya menampakkan kekuatan umat Islam, karena negeri Syam itu bertetangga langsung dengan Romawi. Itu di antara hikmahnya Bapak Im. Jadi difestivalisasikan supaya nampak umat muslim itu bersatu, supaya nampak mereka syiarnya hebat. Kalau dalam istilah militer, show force, ya, ada saat kita menunjukkan dan mengunjukkan kekuatan. Supaya apa? Supaya mereka nampak, oh ternyata umat Islam itu bersatu, umat Islam itu hebat, umat Islam itu. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, umat Islam ini yang paling mudah menyentuh mereka adalah dalam rangka ya perjuangan tadi. Yang paling mudah titik sentuh mereka itu adalah rasa beribadahnya. Maka mari kita sama-sama ya menghidupkan malam ini. Dalam rangka apa? Kalau udah cerita tentang ibadah, ya orang muslim itu akan sepakat, akan semangat. Nah, dengan semangat seperti itu nampak oleh orang-orang yang berada di tetangga negeri Syam tadi, Romawi, orang-orang non-muslim, nampak kekuatan umat Islam. Sedangkan ulama-ulama di negeri Hijaz, di Makkah, Madinah, mereka pada malam nisfu Sya'ban itu tidak menghangatkannya, tidak mensyiarkannya di masjid, karena memang kondisi mereka jauh dari sorotan ya orang-orang non-muslim ketika itu. Jadi ini rupanya di antara yang bisa kita lacak mengapa ulama-ulama negeri Syam itu mereka mensiarkan malam ini, menghidupkannya, menampakkannya, dan berjamaah berbondong-bondong ke masjid. Nah, jadi sekali lagi kita katakan sebagaimana dulu ya cara Panglima Salahuddin Al-Ayyubi menyentuh titik kesadaran umat ya untuk berjuang, itu di antara caranya adalah disentil tentang kecintaan kepada Nabi.
lalu dibuatlah maulid besar-besaran. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka ini sarana, ya, festivalisasi syiar untuk menumbuhkan kecintaan kepada Nabi. Begitu juga malam nisfu Sya'ban itu syiar sarana untuk menumbuhkan kesadaran ibadah. Dan bukan hanya itu saja, ibadah kita hablum minallah harus baik, dan selesaikan pula persoalan kita sesama manusia, hablum minan nas juga hendaknya itu juga baik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita sekarang sudah sepekan di bulan Sya'ban, sepekan lagi kita berjumpa dengan nisfu Sya'ban itu. Maka mari kita manfaatkan waktu yang tersedia ini. Jika masih ada persoalan-persoalan kita dengan sesama umat Nabi Muhammad, selesaikan. Jangan sampai kita tidur dengan membawa dendam. Jangan sampai kita tidur dengan membawa iri hati. Jangan sampai kita tidur dengan membawa rasa yang tidak senang kepada sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah barangkali kaji kita untuk mengulang-ulang kaji, mengingatkan kita untuk semakin kokoh dan istiqamah beramal, yang mudah-mudahan amal kita ini dihiasi oleh Allah Ta'ala dengan keikhlasan, dan amal-amal kita pula ini kita minta kepada Allah diterima olehnya, dan dengan amal-amal yang baik pula kita nanti insya-Allah ditutup ajal kita oleh Allah sebagai husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama mengharumkan majelis kita ini dengan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursadin wa ata'ani wa sahbihi ajmamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili khadimin birradimin wa akhrijna min baynim sallimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'in Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.